Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bisa. Baik, mohon maaf atas keterlambatannya. Ini kita tadi ada sedikit kendala teknis. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi sertifikasi halal LPPOM MUI Provinsi Bali. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji Pamungkas yang sudah bergabung di meeting ini selaku Direktur LPPOM MUI Bali. Kemudian tidak lupa kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha yang sudah mau bergabung pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Nikmatur Rija, bisa dipanggil Rija. Di sini saya ditugaskan bertugas sebagai moderator memandu acara pada hari ini. Saya sehari-hari di LPPOM MUI sebagai admin keuangan sekaligus sebagai auditor halal LPPOM MUI. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini kira-kira sekitar 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh sertifikat halal. Kemudian yang kedua, dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian yang ketiga, apa itu ketetapan halal dan apa itu sertifikasi halal, itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat, ada sedikit penjelasan mengenai lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia yang bekerja sama dengan LPPOM MUI. Nanti akan ditampilkan nama lembaga dan asal negara serta logo yang terkait. Kemudian yang kelima, kita akan memperkenalkan apa itu searching halal. Jadi kita bisa searching halal melalui website LPPOM MUI. Nanti kita akan dijelaskan oleh pemateri kita. Adapun materi acara kita hari ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian materi oleh pemateri kita. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baiklah, saya langsung perkenalkan pemateri kita. Di sini pemateri kita atas nama Rubana Sunardi MTP. Kita berikan aplaus buat beliau. Beliau dalam LPPOM MUI bertugas selaku admin sekaligus auditor halal LPPOM MUI. Beliau tergabung dalam LPPOM MUI semenjak tahun 2010, jadi sekitar hampir 11 tahun beliau berkecimpung di LPPOM MUI. Dan pada tahun 2017 beliau sudah terdaftar sebagai auditor halal nasional. Baiklah, Bapak Ardi, mungkin kami langsung berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ardi. Pak Ardi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah kesempatannya. Mohon maaf terjadi kendala teknis sehingga waktunya nggak mundur dari jadwal yang kita umumkan di awal. Baik. Mohon izin untuk share materi Bu Riza. Sudah nampak Bu Riza ya? Ya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, jadi pada kesempatan hari ini
kami dari MUI Bali akan menyampaikan kembali terkait dengan presiden pendaftaran untuk sertifikat halal di LPPOM MUI Bali. Halo. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Ruben Sunada atau biasa dipanggil dengan Ardi. Ya. Jadi kami berada di LPPOM Bali, yaitu bernama di Jalan Pulau Menjangan nomor 28 Denpasar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berada di daerah Denpasar, tentunya tidak akan jauh-jauh, yaitu tepatnya berada di daerah selatan Sanglah, lebih mudahnya seperti itu. Jadi ancar-ancarnya ataupun posisi kami LPPOM Bali itu menjadi satu atap dengan MUI Provinsi Bali. Jadi di Jalan Pulau Menjangan. Oke. Selain itu juga kami sudah memiliki web dan Instagram. Jadi silakan Bapak Ibu bisa follow ke kami. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Nah, ini sebagai contact person untuk service Bali. Nanti Bapak Ibu pelaku usaha dan ataupun Bapak Ibu sekalian akan berhubungan langsung dengan customer kami. Ya. Ini ada nanti dengan Ibu Maya dan Pak Taufik. Ya. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana sih cara pendaftaran halal itu sendiri, terus apa saja persyaratannya, terus tahapannya seperti apa, oke, kita review kembali bagaimana sejarah perundang-undangan halal yang ada di Indonesia ini. Jadi awal mula pembahasan rancangan undang-undang ini diawali pada tahun 2004, di mana di sini dimulainya awal kali pembahasan tentang rancangan undang-undang jaminan produk halal. Dan pada akhirnya pada 2012 yaitu ada suatu pengesahan rancangan undang-undang. Jadi hampir 10 tahun baru ada pengesahan. Dilanjut pada tahun 2019 adanya PP dan pemberlakuan untuk jaminan produk halal yang awalnya bersifat voluntary menjadi mandatory, yaitu pada 17 Oktober 2019. Dan akhirnya pada tahun 2021 dengan PP nomor 39 maka terbitlah sebagai pedoman untuk pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Ini secara singkat, jadi perjalanan sertifikat halal ini menjadi yang awalnya dari voluntary menjadi mandatori memang cukup panjang sekali, dan ini pun sebenarnya untuk mengakomodasi dan memberikan suatu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri. Jadi di dalam industri halal itu, kalau bisa disimpulkan, ada stakeholder yang berperan dalam industri halal sendiri. Yang pertama adalah tentunya adalah pemerintah. Jadi dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun pada nomor 33 tahun 2014 dan 2004, maka memberikan satu kekuatan ataupun adanya hukum dari pemerintah yang bisa menjamin bahwa kehalalan produk itu terjamin. Ya, itulah peran pemerintah, di mana di sini pemerintah sebagai badan yang untuk menjalankan sertifikat halal itu melalui badan namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan BPJPH seperti itu. Dan sini juga merupakan langkah awal melakukan permohonan. Peran yang kedua yaitu adalah stakeholder kedua adalah LPH. LPH ini lembaga pemeriksa halal, tentunya adalah LPPOM MUI itu sendiri, di mana LPPOM ini sudah kurang lebih sekitar 32 tahun kami berkecimpung dalam benih halal ini. Jadi LPPOM MUI sendiri itu tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Bali. Yang untuk di Bali sendiri, kembali kami sampaikan bahwa kami berada di Jalan Pulau Menjangan. Oke. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah pelaku usaha itu sendiri, di mana pelaku usaha ini merupakan ujung tombak dari sertifikat halal itu, di mana pelaku usaha ini dengan adanya sertifikat halal maka memberikan suatu nilai plus dari produk yang mereka hasilkan. Dan yang terakhir adalah peran dari MUI, di mana peran MUI berupa komisi fatwa, yaitu bidang komisi yang mendangi bidang fatwa, yaitu komisi fatwa, di mana para ulama inilah yang akan menentukan suatu produk dari perusahaan ataupun pelaku usaha itu berhak atau tidak mendapatkan sertifikat halal, seperti itu. Oke, jadi
jangan lupa Bapak Ibu semuanya inilah para pelaku stakeholder yang ada di Indonesia untuk sertifikat halal. Nah, bagaimana sih alur proses dalam proses pembentukan sertifikat halal yang berlaku saat ini? Nah, di langkah awal tadi saya sampaikan bahwa secara garis umum peran dari pemerintah dan 4 stakeholder itu memang berkaitan. Jadi di sini ada tahapannya. Pertama di mana dari permohonan, di mana pelaku usaha itu melakukan permohonan ke BPJPH. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi, terus dilakukan penetapan berupa surat tanda terima namanya. Jadi kalau di Satgas itu, jadi kami menyebutnya kalau di provinsi itu dengan istilah dengan Satgas, Satuan Tugas BPJPH. Di mana nanti akan diterbitkan surat tanda terima dokumen, ya, sebagai dokumen awal bahwa kecukupan dokumen dari pelaku usaha itu dirasakan sudah cukup. Maka dilanjutkanlah ke LPH, di mana LPH ini akan melakukan cek lapangan untuk melihat kesesuaian antara yang ada di bahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya setelah LPH itu melakukan pemeriksaan, maka akan lanjutkan ke fatwa. Jadi para ulama akan memberikan suatu ketetapan, dan terakhir nanti akan keluarkan namanya sertifikat halal yang berasal dari negara, yaitu BPJPH, melalui BPJPH. Nah, terkait dengan pengajuan awal untuk sertifikat halal itu sendiri di BPJPH, ini ada web yang bisa dilihat melalui web Si Halal. Nah, di sini Bapak Ibu pelaku usaha bisa mencari dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran awal. Kurang lebih pendaftarannya hampir sama dan dokumennya pun hampir sama seperti yang di LPH LPPOM MUI yang sebelumnya gitu. Nah, sehingga dokumen apa saja yang diperlukan? Yaitu di sini ada surat permohonan, aspek legal, daftar produk, surat kuasa, formulir pendaftaran, nilai halal, pengolahan produk, dan sistem jaminan halal tentunya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu pelaku usaha bisa melihat di sini. Ini karena sekarang sudah bersifat online, maka di BPJPH itu ada namanya Si Halal. Ini merupakan akun yang digunakan sebagai pendaftaran online ke Satgas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk alamatnya Bapak Ibu bisa melihat dan mungkin bisa konfirmasi melalui WA untuk online. Oke. Kami lanjutkan. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh hard copy dari STTD, tanda terima dokumen, yang di awal bulan November sampai Februari 2021, ini dalam bentuk hard seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima tanda terima seperti ini, Bapak Ibu pelaku usaha, maka baru bisa melanjutkan ke LPPOM MUI, ataupun seperti ini, yang terbaru seperti ini. Jadi yang terbaru ini dia dalam bentuk online seperti ini sudah cukup. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke Satgas. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pendaftaran melalui online dari rumah masing-masing. Setelah itu ada tanda terima seperti ini, dilanjutkan ke sistem kami yang ada di LPPOM MUI, yaitu melalui sistem SEROL, sertifikat online, yang sudah berlaku dari tahun 2017. Oke. Ya. Nah, ini di sini ada Si Halal. Oke, ya. Yang berikutnya, bagaimana sih ketetapan ataupun alur proses ketetapan halal di MUI sendiri? Jadi setelah Bapak Ibu menerima tadi itu surat tanda terima dari Satgas, maka apa sih yang harus dilakukan berikutnya? Ya, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi selanjutnya, yaitu yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kurang lebih hampir sama seperti pendaftaran yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Di mana di sini setelah mendapatkan registrasi di awal tadi, maka lanjut ke sistem SEROL, ya, sertifikat online. Ini bisa dibuka, nanti akan kami berikan gambaran terkait dengan SEROL itu. Selanjutnya melakukan akun sama seperti di yang verifikasi ataupun yang di Si Halal. Terus upload dokumen juga, pembayaran akad, nah, pengecekan audit lapangan, komisi fatwa, dan nanti namanya akan kami terbitkan yaitu surat ketetapan halal. Jadi kalau dari LPPOM MUI itu akan dikeluarkan namanya surat ketetapan halal Bapak Ibu. Jadi setelah diterbitkan itu, maka nanti akan dikeluarkan surat sertifikat halal yang dari negara dengan masa berlaku adalah 4 tahun. Oke. Nah, ini sebagai contoh registrasi di kami di SEROL. Ya. Jadi kalau di SEROL istilahnya ini dia, melalui ini www.rgs.lppom.mi.org. Oke, jadi jangan lupa, jangan sampai salah memasukkannya. Oke, kami lanjutkan. Ya, ini contoh
menu di awalnya. Jadi ketika Bapak Ibu login dan belum punya akun, maka diwajibkan membuat akun dulu. Di sini ada tanda merahnya, silakan diklik, nanti akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, bagaimana sih sebelum kita lanjut ke menu ataupun ke dalam server itu, jadi apa sih yang harus dipersiapkan ataupun persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika mendapatkan pendaftaran. Jadi di LPPMI Bali itu di kami ada beberapa formulir dikelompokkan menjadi 3, yaitu industri pengolahan, restoran, dan rumah potong hewan. Nah, untuk industri pengolahan ini bisa meliputi termasuk obat-obatan dan kosmetika dan industri pengolahan makanan ataupun minuman lainnya. Untuk restoran itu meliputi catering dan rumah makan ataupun rumah makan yang ada di hotel, seperti itu. Nah, untuk rumah potong hewan ini biasanya di kami berupa hewan unggas, yaitu meliputi itik, ayam, dan lain sebagainya, dan hewan besar itu biasanya berupa sapi dan kambing. Terus juga ada tempe. Oke, baik, kita coba satu persatu ya terkait bagaimana sih pengisian formulir pendaftaran untuk industri pengolahan. Sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya untuk formulir pendaftaran industri pengolahan? Sudah ya? Bu Rija sudah muncul Bu ya? Sudah. Oke. Baik. Ya, ini contoh formulir pendaftaran untuk industri pengolahan. Ya, di sini nah ini syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPMI Bali. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran, di mana di sini adalah terkait dengan informasi pelanggan, form pendaftaran, perjanjian pelanggan, daftar produk, matriks, bahan, dan kuesioner. Yang berikutnya adalah menyerahkan dokumen pendukung bahan. Nah, pendukung bahan ini bisa berupa sertifikat halal dari lembaga ataupun yang sudah diakui, ataupun berupa spesifikasi komposisi dan asal-usul bahan, bisa juga berupa diagram alur proses produksi, atau yang terakhir berupa logo halal yang sudah diakui. Seperti itu. Ya, yang ketiga adalah mengambilkan dokumennya, seperti tadi, kopi sertifikat halal, manual SCH, kopi sertifikat halal ataupun status SCH, tim manajemen halal, sosialisasi kebijakan halal, pernyataan fasilitas bebas unsur haram dan najis, dan denah lokasi tentunya. Nah, seperti apa sih bentuk dan form untuk pengisian pendaftaran halal di LPPMI Bali? Nah, ini kita satu persatu akan kita bongkar secara tuntas. Oke. Nah, pertama kita isi dulu. Di sini ada nomor dan tanggal. Untuk nomor dan tanggal tidak perlu diisi Bapak Ibu. Ini nanti akan otomatis akan terisi melalui sistem serol yang ada di kami. Karena dengan sudah diisinya form ini, nanti akan berlanjut ke serol dan itu kurang lebih sama antara yang hard copy ataupun soft copy. Seperti itu. Nah, nama perusahaan silakan diisi masing-masing. Alamatnya di mana yang tentunya alamat yang sesuai dan alamat yang digunakan untuk alamat baik itu sebagai alamat produksi ataupun tempat tinggal. Yang lebih utama untuk alamat produksinya. Negara otomatis Indonesia, provinsi adalah Bali, kabupaten kota di mana Bapak Ibu berada, kode posnya disesuaikan, nomor telepon, fax, dan tentunya email Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk email ini sendiri kami mohon mencantumkan email yang aktif dan bisa dibuka. Selanjutnya ada penanggung jawab ini bisa ownernya langsung ataupun orang yang dipercaya untuk sebagai pelaksana. Jabatan, nomor telepon yang aktif, dan email. Dan ini juga ada kontak person. Jadi apa bedanya antara penanggung jawab dengan kontak person? Ini bisa dengan satu nama yang sama ataupun nama yang berbeda. Maksudnya adalah di mana kalau penanggung jawab ini owner langsung, kontak person ini biasanya yang orang kepercayaan ataupun orang yang bertanggung jawab. Biasanya kalau untuk perusahaan yang menengah ke atas itu akan mempunyai tanggung jawab yang masing-masing. Gitu. Jadi kontak person nanti orang yang akan berhubungan langsung dengan kami selaku LPH yang akan mengecek lapangan. Dan berkaitan juga nanti dengan misalkan ada perbaikan ataupun ada sesuatu yang harus dirubah seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, ini email yang harus aktif. Nah, ini silakan Bapak Ibu memilih di antara salah satu yang sudah ada
di sini di centang ataupun di Lingkari silahkan, ada industri keuangan, ada restoran, catering. Pak, bagaimana kalau semuanya kami dari obat-obatan dan kosmetika? Nah, itu maksudnya ke industri keuangan Bapak Ibu, ataupun ekstrak-ekstrakannya juga masuk ke industri keuangan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, status pendaftaran. Nah, ini ada baru pengembangan ataupun perpanjangan. Tersediakah SIA? SIA itu adalah sistem jaminan halal. Apa itu SIA? Nanti akan kami jelaskan pada sesi berikutnya. Jadi tetap ikuti di channel ini. Oke. Yang ini berikutnya adalah nomor pendaftaran lama. Kalau memang sudah ada pengajuan baru, maka akan ada pendaftaran yang lama. Terus ada juga nomor SAMI, masa berlakunya, status SIH, masa berlaku, dan jenis produk. Nah, untuk jenis produk ini ada retail, non-retail, dan non-retail. Maksudnya adalah kalau untuk retail adalah untuk produk yang ngecer, istilahnya kalau di kami itu ngecer apa ya, dalam skala kecil. Nah, kecil gitu loh. Kalau non retail ini berarti distributor dia. Nah, ada juga yang ngecer dan tidak ngecer. Izin usaha. Oh iya, terkait dengan izin usaha ini sendiri, kami harapkan Bapak Ibu selaku pelaku usaha sudah memiliki minimal NIB gitu Bapak Ibu. Karena dengan nomor induk, nomor izin berusaha itu baru akan bisa masuk ke akunnya si halal, di mana itu merupakan sebagai registrasi awal untuk melakukan pendaftaran, yaitu di Satgas, seperti itu. Ya, di sini ada izin PRT, ada MD untuk merek dalam negeri ataupun ML untuk luar negeri. Nah, jumlah karyawan silakan disesuaikan dengan masing-masing yang ada di pelaku usaha. Kapasitas produksi juga, kapasitas terkait dengan kapasitas produksi sendiri bisa dilakukan dengan kapasitas produksi harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Ya, silakan disesuaikan. Ya, tipe produk untuk tipe pendaftaran adalah tadi. Ini sudah ada di atas tadi. Apakah industri pengolahan sudah ada? Tinggal diulang lagi. Ya. Next, untuk jenis kelompok produk. Nah, terkait dengan jenis kelompok produk ini nanti akan kami bagikan, bisa dilihat untuk file ataupun SK yang masuk kelompok produk mana saja. Masuk dalam kelompok produk mana saja sih produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan, ya, seperti itu. Apakah misalkan saya memproduksi minuman jus itu masuk kelompok produk apa? Apakah olahan buah ataupun minuman yang lain gitu? Ya, nanti bisa dilihat ada SK yang memberikan acuan atau informasi terkait dengan kelompok produk itu sendiri. Ya, berikutnya adalah perjanjian pelanggan, di mana di perjanjian pelanggan ini merupakan komitmen dari perusahaan dengan kami selaku LPH, sehingga Bapak Ibu akan ikut menjamin dan menjaga kehalalan dari produk Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu hasilkan, seperti itu. Ya, sini ya, dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada bisa Bapak Ibu sekalian baca ulang nanti ketika memang ada tindak lanjut dari pelaksanaan sertifikat halal ini. Okay. Dan jangan lupa untuk materinya, mohon maaf, ini ada perubahan menjadi 10.000. Okay. Nah, daftar produk. Untuk daftar produk, kami mohon Bapak Ibu mencantumkan semua produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekalian hasilkan, baik itu yang dilakukan secara reguler ataupun secara berkelanjutan ataupun yang mungkin jarang-jarang. Biasanya kan ada satu pelaku usaha itu, saya ada produk ABC. Untuk produk A dia setiap hari diproduksi. Untuk produk B 2-3 hari sekali, produk C 5 hari sekali. Nah, itu sebaiknya semuanya didaftarkan saja seperti itu. Karena terkait produk ini tidak mempengaruhi biaya dari biaya untuk sertifikat halal gitu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan produknya ada 5, ada 10, ada 11, tapi masih dalam satu kelompok produk, maka pembiayaan adalah per masing kelompok produk, bukan per jumlah produk gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Terus ini ada keterangan tidak dipublikasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau dipublikasi, kalau tidak dipublikasi adalah ada kodenya yaitu 0, sedangkan untuk dipublikasi -1. Maksudnya, jadi kalau produk Bapak Ibu misalkan nama produk jus orange. Nah, apakah tidak dipublikasi? Ya. Kalau iya berarti dia adalah -1 ya. Oke, mohon maaf, 0. Nah, kalau 0 itu berarti produk Bapak Ibu tidak bisa dilihat secara online di semua customer gitu, dan tidak akan bisa dilihat di daftar produk halal.
Jadi kalau nama produknya sedang di-publish dengan kode min 1, maka produk itu akan dapat dilihat di menu daftar halal yang ada di web kami. Jadi akan terbaca di seluruh customer gitu. Jadi dimanapun Anda berada, Bapak Ibu berada, bisa melihatnya di daftar produk halal. Jadi kalau Bapak Ibu daftarnya sudah tercantum di situ dengan kode di publikasi, maka secara otomatis para customer ataupun konsumen ataupun warga yang ingin melihat, mengecek itu bisa secara langsung. Seperti itu. Setelah daftar produk, kita isi selanjutnya adalah matriks produk. Nah, untuk matriks produk ini lebih kepada kayak checklist. Jadi penyesuaian ataupun pengembangan antara bahan dengan nama produknya. Jadi pertama mungkin nanti di bawah akan saya sampaikan, ini ada contohnya di sebentar. Ya, sebentar. Sebentar, saya bukanya sebentar ya. Nah ini contoh checklist produk. Nah di sini ada masukkan semua daftar bahan yang digunakan Bapak Ibu semua. Misalkan ini contoh menu restoran, contohnya kayaknya restoran gitu. Jadi ada daftar bahan, daging sapi, nugget, beras, dan sebagainya. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu, maka di sini adalah nama produknya. Jadi silakan lampirkan. Misalkan pertama, sapi lapis, apakah menggunakan daging sapi? Iya. Apakah menggunakan tepung? Iya. Apakah menggunakan minyak goreng? Iya. Nah, checklist seperti ini, seperti itu. Oke. Jelas ya? Oke. Yang berikutnya, sebentar. Nah, setelah di matriks kami lanjutkan, yaitu di sini ada namanya daftar bahan. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu isi semua terkait dengan daftar bahan Bapak Ibu selaku pelaku usaha yang digunakan selama proses produksi. Jadi bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses produksi itu. Jadi misalkan kalau bahannya ada 50 ataupun lebih dari 50, silakan semua dicantumkan. Dan ini di daftar bahan ini maka harus berisi nama produsen, nama negara, produsennya asal mulai dari produk yang dihasilkan dari produsen mana, terus negara yang mana, suppliernya siapa. Pak, misalkan supplier lebih dari 1, bisa nggak dicantum? Iya, silakan dicantumkan, tidak apa-apa. Jadi ini memang sebagai antisipasi ketika memang supplier A misalkan tidak bisa menyuplai, maka harus ada alternatif dari supplier B ataupun C yang lainnya. Seperti itu. Lembaga sertifikat halal. Lembaga sertifikat halal ini tentunya lembaga sertifikat halal sudah diakui. Apa saja itu nanti bisa dicek di SK ataupun di web LPPOM MUI ataupun di Halal MUI. Oke, nomor SK, nomor yang masih berlaku, dan dokumen lain. Dokumen lain ini bisa seperti flowchart atau MSDS ataupun seperti COA. Ya. Contohnya seperti apa? Sebentar. Sebentar. Nah, untuk contoh daftar bahan, matrik bahan, saya bukanya sebentar. Nah, ini sudah kelihatan ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Sebentar. Nah, misalkan di sini ada daging sapi. Jadi Bapak Ibu selaku pelaku usaha, jadi mohon lebih tekankan lagi terkait dengan produk-produk ataupun bahan yang digunakan. Untuk produk itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pertama ada kelompok sumber daging-dagingan. Nah, ya. Terus ada olahannya baik itu olahan kayak produk jadi seperti sosis ataupun nugget dan lain sebagainya, ataupun minyak, dan ada juga sumber dari bahan-bahan nabati ataupun nanti ada namanya positive list. Pertama untuk bahan-bahan kritis, ya bahan kritis ini terkait dengan daging tadi, maka dia wajib memiliki sertifikat halal dan itu harus dicantumkan. Dan di mana untuk sumber sertifikat halal dari sumber
daging ini, maka harus melampirkan sertifikat halal yang masih berlaku dan valid seperti itu. Jangan sampai mengambil dari supplier ataupun tempat sumber pemotongan yang tidak valid dari sertifikat halal yang diberikan, yang disediakan. Ya. Untuk daging sapi dan ayam, untuk di Bali sendiri sudah banyak rumah potong hewan dan unggas yang memiliki sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti untuk daftar listnya bisa dimintakan ke customer service di kami di LPPOM MUI Bali. Yang berikutnya untuk kritis, yang pertama adalah sangat kritis, terus yang sedang, dan yang minor, yang kecil. Nah, untuk yang bahan olahan seperti nugget, terus minyak, tepung-tepungan, nah itu masuk juga ke dalam industri pengolahan dan harus memiliki sertifikat halal atau minimal memiliki ini Bapak Ibu, memiliki logo halal dari kemasan dari bahan yang digunakan. Dan untuk produk-produk nabati, nah itu tidak perlu sertifikat halal karena itu merupakan bahan-bahan nabati dan masuk ke dalam kelompok positive list. Nah, untuk terkait dengan bahan kritis dan apa saja yang masuk positive list nanti itu ada di bawah, ada dokumennya, nanti Bapak Ibu akan kami berikan, akan kami tunjukkan juga. Ya. Oke, so yang berikutnya ya, oke, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, terus tips sukses dalam sertifikat halal. Sebentar. Ya, oke. Setelah tadi kita mengisi daftar produk, matriks, dan bahan, yang berikutnya adalah untuk pengisian adalah mengisi kuesioner sistem jaminan halal. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengisi dengan ketentuan masing-masing yang ada di masing-masing perusahaan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kurang lebih 6 pertanyaan, silakan dijawab sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah adanya tim manajemen halal atau dalam istilah yang baru itu adalah tim penyelia halal. Jadi untuk tim manajemen halal ini dia wajib koordinatornya adalah seorang muslim. Ya, sedangkan untuk anggotanya itu bisa non muslim. Bagi pelaku usaha yang hanya misalkan kerja satu orang, saya sebagai hanya one partner, misalkan hanya dia yang belanja, terus dia yang produksi, misalkan dia juga yang menjual dan segala sesuatunya hanya one power, maka ya itu juga bisa sebenarnya digunakan dengan ditunjuk sebagai penyelia asalkan dia seorang muslim. Terus bagaimana kalau semuanya tidak memiliki karyawan ataupun tim yang muslim? Maka Bapak Ibu bisa menghubungi Satgas yang ada di masing-masing kabupaten. Nanti akan dibantu oleh Satgas, yaitu adanya pendamping agama Islam. Ya, di masing-masing kabupaten. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanyakan ke sana ke Satgas yang ada di masing-masing kabupaten untuk menanyakan dan membantu terkait dengan penyelia halal itu. Oke. Ya. Nah, ini di sini sebagai yang bertanda tangan tentunya adalah ownernya, terus jabatannya apa, alamatnya di mana. Nah, ini menunjuk misalkan si Budi bagian QC, jabatan sebagai koordinator. Oke, nah, ini tanda tangan. Dan jangan lupa tentunya dilampirkan fotokopi yang masih aktif dan berlaku untuk penyelia halal yang ditunjuk sebagai koordinator. Terus ada juga sosialisasi kebijakan halal. Nah, ini merupakan semacam kayak kalau di istilahnya kalau di perusahaan itu semacam kayak briefing sejenak gitu Bapak Ibu. Jadi memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan pengertian halal dan haram itu apa, terus bagaimana sih cara mensertifikat halal dan apa saja yang harus dijaga dari kehalalan dari suatu bahan yang dihasilkan dalam memproduksi suatu produk seperti itu. Ya, ini bisa lebih dari 10. Silakan, kan karyawannya lebih. Misalkan karyawan kami ada 60 orang Pak, ya nanti silakan ditambahkan saja untuk formnya. Yang tak kalah adalah surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur haram dan najis. Ya, ini merupakan suatu komitmen yang sangat penting sekali dari para pelaku usaha untuk menjamin kehalalan dan keberlangsungan dari sertifikat halal itu sendiri. Ya, ini nama tentunya adalah nama pemiliknya, jabatannya, nomor HP dan alamat, dan diisi dengan materai 10.000.
Oke. Yang berikutnya adalah diagram alur proses produksi. Ini merupakan gambaran singkat bagaimana proses alur produksi dari suatu produk yang dihasilkan. Pak, misalkan saya produksi catering. Catering itu kan menunya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan menu banyak seperti itu, lebih baik dipersingkatnya. Jadi membuat alur proses yang simple, yang bisa merangkum semua aktivitasnya. Tapi nanti ketika dicek lapangan akan mohon Bapak Ibu selaku pelaku usaha menjelaskan ulang bagaimana sih masing-masing alur proses produksi untuk masing-masing produk yang dihasilkan. Karena itu nanti akan dimintakan kejelasan apa saja bahan yang digunakan dan bagaimana cara memproduksinya seperti itu. Ya. Jadi untuk diagram alur proses produksi ini bisa secara singkat saja nggak apa-apa gitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah DNA lokasi ataupun alamat perusahaan. Jadi Bapak Ibu silakan mencantumkan alamat masing-masing tempat produksi Bapak Ibu yang ada ataupun yang memang benar real gitu. Jangan sampai nanti salah memberikan alamat. Jadi nggak nyampe ke sana. Ya. Dan untuk pengisian formulir slide halal untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa membaca petunjuk yang ada di belakang formulirnya. Ini ada contohnya, terus persyaratannya apa saja dan bagaimana cara pengisiannya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Ya, yang berikutnya sebelum saya ke ya. Terus bagaimana sih untuk pengisian formulir pendaftaran untuk restoran, rumah potong? Nah, untuk pendaftaran restoran dan rumah potong kurang lebih sama Bapak Ibu untuk cara pendaftarannya, jadi hanya berbeda di tipe pendaftaran tadi. Jadi kan ada pengkelompokannya, sedangkan untuk pengisian ke belakangnya itu sama. Dan yang berikutnya adalah tentunya kita juga harus mengisi namanya manual SCH. Ya, untuk manual SCH sebentar saya bukakan dulu untuk cara pengisian formnya. Manual SCH. Nah, ini. Oke, ini contoh. Sebelum manual SCH, coba saya tampilkan dulu contoh untuk restoran ya. Sebentar. Nah, ini untuk restoran sama deh formnya. Ini sama. Ini sama. Kurang lebih ada 18 lembar yang diisi sama ya. Terus coba saya share dulu untuk rumah potong. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau di rumah potong itu dia otomatis titik kritisnya adalah di juleha. Istilah kami itu namanya jurus beli halal, yaitu juleha. Sedangkan kalau untuk pemiliknya itu adalah jegal, seperti itu. Kalau untuk rumah potong hewan besar ya, seperti itu. Nah, sini untuk formulir rumah potong hewan, ini adalah mengisi info pelanggan, perjanjian pelanggan, dan SCH tentunya. Dan menyerahkan dokumen seperti tugas ataupun metode penyembelihan. Oke, yang saya sampaikan tadi berupa juleha, jurus sembelih halal. Terus fotokopi SH, alamat, diagram alur, dan lokasi. Nah, ini untuk sebagai form pendaftarannya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Nah, ini sama tadi untuk yang form yang kedua. Nah, untuk perjanjian pelanggan juga sama seperti untuk industri pengolahan dan restoran. Yang membedakan itu di sini, ya, nih. Ini di daftar petugas penyembelih dan metode penyembelihan. Jadi nanti silakan RPH baru, nomor registrasi berapa, jumlah hewan potong ada misalkan 2 ataupun 3 untuk sapi, data penyembelih. Nah, nama penyembelih yang saya sampaikan tadi adalah sebagai juleha. Silakan diisi. Ya. Nah, metode penyembelihan apakah manual ataupun mekanis. Nah, untuk pemisanan, kalau di Bali sih kebanyakan rata-rata untuk penyembelihan masih manual. Sedangkan untuk metode pemisanan itu untuk ayam, untuk perusahaan unggas yang menengah ke atas itu menggunakan elektrik. Untuk tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses penyembelihan. Nah, ada juga surat penyerahan totalitas RPH atau penyembelih hanya menyembelih hewan halal.
Ya, soal tadi kalau untuk yang industri pengolahan dan restoran adalah bebas dari unsur haram dan najis. Sedangkan untuk pemotongan adalah berkomitmen hanya memotong ataupun menyembelih hewan yang halal seperti itu. Ya, nanti tentunya diisi dengan materai. Nah, ini sosialisasi sama seperti tadi, ya, jadi semacam briefing ataupun sosialisasi mandiri dari masing-masing perusahaan. Oke. Nah, ini tim manajemen halal sama sebagai tim penyelih halal. Jadi istilahnya pun kalau di Satgas juga sama. Jadi adalah penyelih halal ataupun tim manajemen halal, itu sama. Terus diagram oleh proses penyembelihan tentunya, bagaimana alur untuk pemotongannya. Oke. Dan daftar alamat fasilitas produksi. Nah, ini ada tempat pemotongan, ada independent boning room. Ini biasanya ada tempat yang contohnya di daerah utara, itu tempat pemotongan di RPH ataupun di RPU yang punya pemerintah, cuma ternyata untuk pembukanya bagian jeruan itu di rumah masing-masing. Nah, itu ada yang berbeda. Tapi untuk rumah potong unggas biasanya dalam satu tempat. Okay. Ya, itu untuk contoh formulir pemotongan. Oke. Coba saya tampilkan yang berikutnya, yaitu template manual. Ya, sebentar. Nah, nih. Template manual SIA. Jadi manual SIA ini sistem jaminan halal merupakan salah satu sistem yang menjamin kehalalan dari produk Bapak Ibu yang hasilkan sehingga menghasilkan produk-produk yang halal. Nah, ini harus ada komitmen dari masing-masing perusahaan. Tentunya dalam pengisian ini adalah diisi adalah informasi umum perusahaan berdasarkan nama perusahaannya apa, alamatnya, alamat pabrik, kontak person, jenis produk, pemasaran, nah sama seperti yang tadi. Oke. Nah, tujuan kurang cukup. Ya, tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penerapan SIA di perusahaan dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan Sertifikat Halal MI. Oke, ruang lingkupnya. Nah, di dalam manual SIA ini kurang lebih ada 11 kriteria yang harus Bapak Ibu penuhi. Dan apa saja yaitu terkait dengan halal, ini merupakan komitmen dari Bapak Ibu untuk memproduksi produk-produk yang halal. Yang berikutnya adalah tim manajemen halal. Ya, ini yang tadi seperti penyediaan halal. Yang berikutnya adalah adanya SOP, standar produser. Pak, gimana kalau semuanya yang disampaikan tadi hanya satu one man one power tadi, hanya satu orang saja belakangnya? Ya, sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan sehari itu tinggal dituliskan secara singkat saja, secara ringkas, itu bisa sudah merupakan prosedur operasional. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu di Malaysia mengisi surat pernyataan tim manajemen sama seperti yang tadi sebagai tim penyelih halal. Nah, oke, ini contohnya. Ya. Nah, di manual SIA ini juga disampaikan materi terkait untuk pelatihan internal. Ya, di sini ada pengetahuan tentang halal dan haram secara umum, ya, dan penerapan SIA. Nah, ada format bahan daftar halal. Ini sama seperti yang di matriks tadi. Ya, kalau Bapak Ibu tadi masih mengingat kalau kita sampaikan tadi itu terkait dengan matriks. Nah, ini adalah penjelasan cara pengisian dari template manual SIA. Oke. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk audit internal, di mana di masing-masing perusahaan pelaku usaha itu nanti diwajibkan untuk melakukan audit secara mandiri. Jadi mereka melakukan audit internal. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu sekalian lengkapi dan dijawab. Oke. Ya. Terkait dengan manual SIA sendiri, nanti akan kami sampaikan lebih jelas dan detail tentunya terkait apa sih persyaratan manual SIA itu, terus apa saja harus dilengkapi, insya Allah akan kami sampaikan pada sesi yang berikutnya. Okay. Ya. Okay. Nah, yang berikutnya kami sampaikan yaitu terkait dengan SK kelompok produk. Jadi sini ada SK kelompok produk, ada SK daftar bahan tidak kritis, dan titik kritis bahan.
Pertama, coba saya buka sebentar terkait dengan SK. Bapak Ibu, kelihatan ya? Sebentar. Nah, ini terkait dengan SK kelompok produk. Kurang lebih ada 12 halaman. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat produk Bapak Ibu itu masuk dalam kelompok apa saja. Nanti silakan dilihat di sini, bisa dicek satu persatu. Kurang lebih ada sekitar 33 kelompok ya, untuk produk, baik itu produk industri pengolahan, industri restoran, ataupun untuk unggas. Oke. Ya, nanti akan kami berikan. Yang berikutnya ada sebentar. Untuk daftar bahan tidak kritis dan titik kritis bahan. Sebentar. Ini untuk yang untuk SK terkait dengan bahan-bahan tidak kritis. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan ya? Nah, ini ada tahun 2013. Nah, daftar bahan tidak kritis. Di sini ada banyak sekali bahan-bahan yang tidak kritis. Misalkan di sini ada contohnya ada sebentar untuk produk-produk. Nah, ini misalkan kayak buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan cerealia itu masuk dalam bahan nabati, maka Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan sertifikat halal. Jadi kalau bahan Bapak Ibu semuanya itu masuk ke dalam positif list ini, maka Bapak Ibu tidak perlu melengkapi dokumen pendukungnya, baik itu sertifikat halal ataupun MSCS ataupun CA ataupun ahli proses produksi. Jadi hanya cukup menyantumkan ini masuk ke dalam positif list gitu. Insya Allah sudah cukup seperti itu. Berbeda kalau dia masuk dalam kelompok kritis seperti kayak tadi daging-dagingan dan olahan daging seperti itu. Sebentar saya coba share untuk yang nah, ini saya share untuk yang terupdate 2020. Di sini ada dokumen pendukung untuk bahan kritis. Nah, ini kurang lebih ada 31 halaman. Nah, ini contohnya di sini ada. Nah, misalnya ada produk kultur mikroba. Apa saja sih yang dokumen yang dibutuhkan? Nah, ini Bapak Ibu di sini bisa membacanya secara detail. Nanti untuk materi akan kami berikan. Ya, terutama untuk produk mikroba. Ya, ini memang agak perlu membutuhkan tenaga ekstra seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Oke, nah ini tadi contoh untuk matriksnya ya. Ya, oke. Nah ini untuk pengisian daftar bahan. Dan ini saya sampaikan bagaimana sih tips sukses dalam mendapatkan sertifikat halal. Ya, jadi Bapak Ibu pelaku usaha bisa coba mengikuti tips ataupun saran dari kami apa saja yang harus dilengkapi, yaitu biar mendapatkan sertifikat halal. Pertama adalah pahami seluk-beluk tentang sistem jaminan halal. Tadi saya sampaikan hanya manual saja untuk terkait dengan SCH-nya yang akan kami sampaikan pada episode berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah pastikan semua bahan yang Bapak Ibu gunakan adalah bahan-bahan yang halal. Salah satunya dengan membeli supplier yang sudah memiliki ketetapan halal. Itu akan mempermudah. Kecuali kalau untuk bahan-bahan yang bersifat positif list, maka tidak perlu dokumen pendukung. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa alat-alat produksi tidak digunakan secara bersamaan untuk produk halal dan yang tidak halal. Gitu. Ya, jadi harus terpisah antara
bahan-bahan yang halal dan ataupun peralatan-peralatan yang halal dan peralatan yang digunakan untuk rumah tangga seperti itu misalkan ya. Terus juga siapkan dokumen yang menjadi persyaratan dalam sertifikat halal sesuai dengan proses produk. Nah, yang berikutnya adalah mempelajari SCH dengan membaca buku manual khas 23.000 dan mengikuti pelatihan tentunya. Ya, ini adalah contoh ketetapan halal Bapak Ibu, di mana ini adalah ketetapan halal yang berlaku saat ini. Jadi ketetapan halal yang akan dikeluarkan oleh LPPOM UI yang ada di masing-masing provinsi, ya, yang nanti akan berlanjut ke sertifikat halal. Dan ini adalah contoh sertifikat halal yang dari negara yang nanti Bapak Ibu akan terima. Oke. Dan sini masa berlakunya adalah 4 tahun. Ya, ini contohnya. Sini 4 tahun. Oke. Ya. Dan ini bagaimana sih mengenai logo halal MUI? Tentunya sepertinya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan logo halal kami. Ini tentunya ada tulisan Majelis Ulama Indonesia, di mana di lingkarannya juga ada tulisan halal. Sedangkan kalau ada Majelis Ulama Indonesia ternyata tidak ada logo halalnya, yang di tengahnya maka itu adalah logo MUI. Ya, jadi kalau logo halal yang benar itu adalah ada sininya, ada logo halal, ada tulisan halalnya, dan di bawahnya ada nomor registrasinya. Oke. Ya. Nah, berikutnya adalah logo halal untuk beberapa negara yang ada di Asia dan Amerika. Nah, ini ada Ivanka dari USA, terus Australia seperti ini, ada Singapura, ada Thailand, Kot, dan Malaysia Jagim. Nah, 6 fakta dalam sertifikat halal. Apa sih fakta ataupun real dari sertifikat halal? Tentunya yang pertama adalah sertifikat halal merupakan tanggung jawab produsen, di mana memang sertifikat halal itu menjadi tanggung jawab masing-masing produsen ketika memang dia sudah memiliki sertifikat halal. Maka para pelaku usaha wajib menjaga komitmen dan keberlangsungan dari bahan-bahan yang digunakan sehingga menghasilkan produk-produk yang halal gitu. Terus yang kedua, sertifikat halal menjadi nilai tambah produk gitu. Yang maksudnya adalah ketika suatu produk sudah memiliki sertifikat halal, maka dia akan memiliki nilai plus ataupun kelebihan dari produk yang lain. Karena dalam memiliki sertifikat halal itu akan terjamin mulai dari proses pembeliannya, proses produksinya, terus bagaimana pendistribusinya sampai nanti cara penarikan ataupun namanya traceability seperti itu. Terus berhimpun dalam komunitas bisnis untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan informasi. Jadi Bapak Ibu dengan melalui komunitas, misalkan dengan masuk ke dalam grup kami dan di IG kami, maka akan memberikan informasi terbaru dan bisa memperoleh update-update terbaru terkait dengan sertifikat halal. Yang berikutnya tentunya adalah tidak kalah adalah bisnis semakin berkembang pasca mendapatkan sertifikat halal, karena ini sebenarnya adalah tujuan utama dari masing-masing pelaku usaha, di mana dengan adanya sertifikat halal ini mereka berharap akan lebih mengembangkan marketingnya, pangsa pasar, dan tentunya adalah income dan omset dari masing-masing pelaku usaha. Yang kelima adalah semakin percaya diri dalam pelaku usaha untuk menambahkan dan memasarkan produknya. Yang terakhir adalah sertifikat halal menjadi alternatif media promosi yang murah gitu. Oke. Nah, ya ini terkait dengan biaya. Nah, yang saya sampaikan tadi, biaya itu berdasarkan dari kelompok produk Bapak Ibu, bukan dari jenis produknya. Misalkan saya kelompok produknya minuman 1, minuman buah. Terus jenis produknya ada buah mangga, buah jeruk, buah apel, buah stroberi. Nah, itu maka untuk biayanya hanya satu saja per masing kelompok produk. Nah, ini ada contohnya, misalnya sebuah perusahaan mie instan punya 2 varian. Nah, maka perusahaan hanya membayar 1 tetapan halal, bukan 2 tetapan halal seperti itu. Ya. Nah, ini contoh web LPPOM MUI Bali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat informasi terkini terkait dengan produk-produk apa saja ataupun pelaku usaha mana saja yang sudah memiliki ketetapan halal yang ada di MUI Bali. Nah, ini IG kami. Jadi jangan lupa masuk dan follow ke LPPOM MUI Bali ya. Jadi biar tahu perkembangan terkini dari informasi halal yang ada di Bali khususnya. Oke. Baik, demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Silakan Bu Riz ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Di sini di kolom komentar sudah
sudah ada pertanyaan. Pertama dari Pak Li Husni ya. Sebentar. Baik, pertanyaannya Pak Ardi. Jika ada bahan baku yang belum dilaporkan pada saat audit awal, apakah harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum pemakaian? Penggantian bahan baku tersebut dikarenakan bahan baku lama discontinue. Bahan baku tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat halal. Di sini bahan bakunya ada yang sudah disertifikasi oleh halal oleh LPPOM MUI, oleh MUI begitu. Jadi bagaimana Pak Ardi, silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu Reza. Dari Pak siapa tadi Bu? Mohon maaf, Pak siapa? Li Husni dari Faras. Oh, halo Pak Fri Husmi. Bisa dengar kami Pak? Halo? Bisa Pak. Halo? Halo. Selamat siang Pak Husni. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Suaranya nggak muncul Pak. Coba mungkin belum diumumkan. Pak Husni. Nggak terdengar? Saya nggak mendengar suaranya. Iya, mungkin bisa langsung saya jawab aja ya. Ya, untuk bahan yang ada penambahan atau itu silakan nanti diinfokan pas. Nggak apa-apa Pak, langsung diinfokan aja. Dan di situ kan kalau di manual itu ada namanya form untuk perubahan bahan. Memang ketika ada penambahan bahan ataupun perubahan, maka silakan dimasukkan di situ di formnya itu dan dilaporkan ke LPPOM. Nanti ketika memang sudah dapat persetujuan, silakan digunakan langsung. Asalkan tadi jelas asal-usulnya dan sertifikat halalnya sudah diakui oleh LPPOM MUI, seperti itu. Nggak apa-apa. Untuk perubahan bahan itu memang biasa wajar terjadi di masing-masing pelaku usaha. Lagi satu Lagi, Pak. Pak Husni. Lagi satu Pak. Ya, silakan Pak Husni. Suaranya nggak muncul, Mak. Cek Pak. Cek. Cek. Ya, sudah. Silakan Pak Husni disampaikan pertanyaannya. Gini Pak, satu lagi, kami kan biasanya setiap 3 bulan itu ada penambahan produk baru, itu 3 sampai 4 produk gitu sih Pak. Nah, dari situ kami kalau mau mengajukan sertifikasi halal, apakah mulai dari awal seperti awal lagi gitu Pak, pengajuan dari pembuatan formulir, terus bikin apa namanya itu manual halal dan semuanya, apakah bagaimana Pak? Apakah sistemnya bisa seperti penambahan bahan baku aja Pak? Gitu sih Pak. Oh iya, makasih. Halo sih, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya, untuk pengembangan produk itu nanti silakan langsung di-update yang terbarunya aja Pak. Jadi misalkan ada 3 penambahan produk itu kan maksudnya ke dalam pengembangan. Jadi yang dimasukkan nanti hanya produk ataupun bahan-bahan yang baru gitu loh. Gitu. Jadi nggak semua dokumen dimasukkan. Jadi hanya misalkan untuk produk minyak B, ya bahannya hanya 2, ya hanya 2 bahan saja yang dicantumkan gitu. Cuma untuk prosesnya yang diserol itu tetap sama dia. Jadi nggak perlu lagi ke Satgas, jadi langsung ke menu serolnya aja Pak. Ya. Kalau memang ada 1 bulan ataupun 2 bulan, mending lebih baik 3 bulan per ini coba per semester ya, biar lebih mudah gitu mungkin ya, daripada nanti setiap bulan diupdate lagi gitu. Jadi misalkan 2 bulan, 3 bulan sudah ada 3 bulan nih, sudah ada berapa macam produk, nah itu langsung diupdate aja gitu. Jadi nggak bolak-balik. Ya baik Pak, terima kasih. Masih Pak. Mungkin ditambahin Pak Ardi, apakah nanti di pengembangan harus diaudit lagi Pak Ardi? Harus turun lagi audit atau bagaimana Pak Ardi? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, baik, terkait dengan audit lapangan pasti akan kami lakukan tetap sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu Pak, alurnya tetap sama sih, kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau memang ada namanya sistem audit on desk. Itu kalau memang sudah berjalan untuk SCH-nya dan dia sudah memiliki statusnya adalah A 2 kali. Seperti itu.
Kalau status SJH terakhir apa Pak Usni ya? Oh masih B. Nggak apa-apa, nanti berarti kita cek lapangan aja ya. Terima kasih Pak Usni. Terima kasih. Bagaimana Pak Usni? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup, baik. Ya, Bu Ridin. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Kabit Darda. Kalau makanan kue kering bisa apakah bisa mendaftarkan juga? Apakah ada biaya dan apakah tidak untuk memperoleh sertifikat halal? Pak Abid Darda, mungkin bisa bergabung Pak Abid Darda. Halo. Abid Darda. Ya, jadi untuk produk itu maksudnya ke dalam ini Bu ya, mungkin saya coba jawabnya. Jadi terkait dengan tadi yang pertanyaan Pak Abid Darda itu masuk dalam kelompok industri pengolahan ya. Jadi untuk industri makanan kering ataupun jajanan itu nanti masuk ke kelompok tersendiri, ya itu tentunya bisa selama itu masih dalam jenis kelompok produk yang ada yang ditetapkan tadi, maka semua produk itu bisa didaftarkan. Terkait dengan biaya itu sendiri itu sekitar 2 sampai 5 juta. Gitu. Dan itu kita menghitungnya per kelompok, bukan per jenis produk gitu. Gitu ya. Mungkin Pak sama tadi Pak Garda, Pak Abid Garda. Bisa dengar? Pak Abid. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian? Baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ini Pak Ardi mungkin bisa dijelaskan. Ini kan ada 3 tipe UMKM dengan biaya yang berbeda. Ada UMKM kecil, menengah, dan sedang. Mungkin bisa dijelaskan kisaran biayanya, Pak Ardi. Kalau ya, Bu Riza, ya mungkin kalau untuk masalah biaya lebih pas dengan Ibu Riza ini kayak bagian finansial langsung bisa disampaikan. Ya, silakan Bu Riza. Untuk UMKM berapa untuk kisarannya? Kalau secara umum tadi saya sampaikan bahwa untuk pelaku usaha baik itu kecil ataupun besar kurang lebih sekitar 2 sampai 5 juta. Itu berlaku kurang lebih sekitar 4 tahun. Gitu. Kalau untuk UMKM biasanya untuk yang program-program itu ada juga bantuan program dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Jadi kayak kemarin pada tahun 2020 itu ada program bantuan dari Dinas Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi, terus ada juga dari Satgas. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke masing-masing dinas terkait yang memang berada di bawah naungan atau pembinaan dari dinas tersebut gitu. Jadi nanti akan difasilitasi seperti itu. Oke. Ada lagi Bu Rizky? Untuk pertanyaan dari chat itu saja untuk sementara. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Oh iya, Bu Rizky, ini jadi untuk para penanya, insya Allah akan kita berikan ini nanti ada door prize yang menarik untuk Bapak Ibu penanya. Jadi ini biar mereka juga semangat untuk mengikuti acaranya. Ya, tadi baru ada 2 ya.
Waktu kita Silakan, Bapak Ibu, apakah sudah jelas semua ini materi yang disampaikan oleh pemateri kita? Baik, Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin bisa dijelaskan Pak Ardi, masa berlaku sertifikat halal berapa tahun, Pak Ardi? ya, terima kasih. Itu berlaku selama 4 tahun. Dan ketentuan itu memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2017. Ya. Ya, halo. Ya, Bu Rija. Kita sampai jam berapa, Bu Rija? sampai jam 11.30. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Ini Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup ya materi kita. Insya Allah nanti sosialisasi sejenis akan kita adakan kembali pada tanggal 15 Mei 2020 dengan materi yang berbeda, tentunya seputaran sertifikat halal. Baik, mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Mungkin bisa dinyalakan videonya Bapak Ibu. dikasih apa? Ya, kita foto bersama ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ini saya ada sedikit kata bijak dari seorang penulis dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa janganlah mencari pelanggan untuk produk Anda, tetapi carilah produk untuk pelanggan Anda. Jadi, sertifikasi halal ini merupakan salah satu cara kita memberikan produk terbaik kepada customer kita. Jadi begitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu tanggal 15 Mei 2021. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami atas nama panitia dan petugas yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.